Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para hadirin, terutama para juri yang saya hormati. Perkenalkan, saya sebagai presenter dari salah satu tim dari Universitas Gadjah Mada. Nama saya adalah Ongki Suherman Heng. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, terutama dari tim Universitas Gadjah Mada Teknik Geologi UGM, membawakan paper yang berjudul tentang pengembangan geowisata berbasis geologi konservasi di Desa Kebon, Bayat, Klaten, Jawa Tengah melalui pengembangan masyarakat desa, atau mungkin yang kita kenal dengan Pok Darius nantinya. Yang pertama akan dibahas adalah di manakah Desa Kebon? Desa Kebon secara posisinya berada pada Bayat, Klaten, dan merupakan satu dari 3 lokasi yang berada pada Pulau Jawa, di mana terdapat tersingkapnya batuan metamorf yang berumur pretersier. Di sini, pada lokasi ini, kita bisa melihat adanya berbagai batuan seperti skis, filit, quartzite, dan adanya juga intrusi dari andesit. Sebagai lokasi yang mengandung batuan atau memiliki batuan-batuan metamorf tersebut, lokasi ini memiliki kunci utama dalam menceritakan sejarah-sejarah apa saja yang terjadi pada formasi di Jawa. Sehingga pada Desa Kebon, terutamanya Bayat, memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu kebumian di Indonesia. Bahkan hampir setiap tahunnya, lebih dari 1.000 mahasiswa, lebih dari 1.000 pelajar, bahkan para akademisi, bahkan mungkin bisa jadi dosen yang datang ke Bayat untuk mempelajari tentang apa saja yang terjadi secara sejarah-sejarah geologi yang berkaitan dengan formasi di Pulau Jawa, formasi-formasi di Pulau Jawa. Di sini kita ada tampilan gambar Bayat berada pada posisi di bagian bawah, atau mungkin kita kenal di bagian selatan ya, dari Kabupaten Klaten, dengan luas 39,43 km persegi. Apa yang menjadi paper ini? Apa yang menjadi landasan dan latar belakang? Atau mungkin apa yang menjadi masalah dari lokasi Bayat ini? Pertama adalah adanya iliterasi atau kurangnya pengetahuan atas komunitas. Tentunya komunitas yang dimaksud di sini adalah warga Desa Kebon dan sekitarnya, di mana kemampuan mereka dalam mengetahui ilmu pengetahuan tentu sangat minim karena merupakan lokasi yang desa. Tentunya pendidikan di sana akan sangat berbeda jauh dengan orang-orang yang mempelajari studi geologi secara khususnya di universitas-universitas tinggi, dan secara khususnya lagi di UGM. Masyarakat setempat tidak mengetahui bahwa ternyata mereka tinggal dan besar pada suatu lokasi yang memiliki singkapan batuan yang sangat-sangat bernilai. Namun karena ketidaktahuan atas singkapan-singkapan tersebut yang sangat bernilai, terutama bernilai di dalam perspektif geologi, justru singkapan-singkapan batuan tersebut digunakan untuk ditambang, digunakan untuk membangun lahan, digunakan untuk membangun rumah. Batuan-batuan tersebut diambil sebagai bahan untuk fondasi, campuran konstruksi, pembangunan jalan, dan seterusnya. Padahal singkapan-singkapan tersebut bukanlah singkapan yang mungkin gampang kita temui, karena kita ketahui bahwa batuan metamorf sangat sulit untuk ditemui di Indonesia ini sendiri. Bahkan tadi sudah dijelaskan, batuan metamorf itu di Pulau Jawa, terutama di Bayat, merupakan satu dari 3 lokasi yang ada. Sehingga memberikan pengetahuan kepada masyarakat setempat, komunitas setempat, mengenai konservasi dari singkapan-singkapan geologi yang telah tersingkap. Di sini, dari Desa Binaan, memberikan pengetahuan mengenai bagaimana caranya mengintegrasikan singkapan-singkapan geologi tersebut berbasis konservasi, dengan cara memberikan edukasi kepada komunitas setempat, atau yang mungkin kita sebut dengan masyarakat setempat, untuk mengetahui fitur-fitur unik geologi yang ada di lokasi tersebut. Dan memberikan semangat kepada Desa Kebon, terutama kepada masyarakat Desa Kebon, untuk mengembangkan potensi-potensi desa untuk menjadi desa geowisata. Di sini bisa melihat adanya pengembangan geowisata berbasis konservasi tadi melalui pengembangan masyarakat, atau mungkin akan lebih akrab kita kenal dengan Pok Darwis. Apa itu Pok Darwis? Pok Darwis adalah kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini merupakan kelompok yang dibentuk dari pihak mahasiswa, tentunya dari pihak Desa Binaan, dan juga dari pihak masyarakat setempat, di mana Pok Darwis ini adalah suatu kelompok sesuai namanya yang peduli, yang sadar akan pentingnya wisata, secara khususnya di sini adalah geowisata, sehingga masyarakat di sini merupakan orang-orang yang dapat mewakili daerah lokasi setempat untuk mempelajari tentang pentingnya wisata dan pengembangan wisata, dan tentu keuntungannya bagi mereka sendiri. Nah, di sini dalam progresnya tentu tidak hanya pembentukan Pok Darwis saja, di sini juga ada pelatihan tentang bagaimana caranya mengorganisasi, memberikan pengetahuan tentang caranya berorganisasi yang baik, struktur organisasi yang baik, memberikan pengetahuan tentang apa itu tourism atau yang kita kenal dengan wisata,
memberikan pelatihan bahkan tentang sosialisasi ilmu kebumian yang berkaitan dengan lokasi bayat, yang berkaitan dengan desa kebon, memberikan pelatihan seperti tour guide, membuat dari guidebook dari untuk geowisata itu tersendiri, membuat papan informasi, atau bahkan mungkin memberikan data-database mengenai tentang singkapan apa saja yang ada pada lokasi bayat tersebut. Kemudian juga membuatnya parameter-parameter dan beberapa program-program yang berkaitan dengan pengembangan desa menjadikan desa menjadi desa geowisata. Di sini dalam program-program tersebut kita kenal dengan master plan geowisata atau mungkin program besar geowisata yang mungkin nantinya memiliki periode tertentu dan dipastikan semua program-programnya dapat terlaksana dengan baik. Tentunya perencanaan tersebut sesuai dengan tujuan yang menjadikan desa kebon menjadi lokasi geowisata. Kenapa kita harus memilih desa kebon? Karena pertama, desa kebon ini dipropose, artinya adalah diajukan sebagai lokasi geowisata dengan berbasis komunitas, berbasis pengembangan komunitas, berbasis masyarakat, karena daerah ini memiliki berbagai ragam elemen-elemen geologi seperti litologi, morfologi, dan ada dannya. Di sini ada yang dannya adalah sesuatu hal yang juga non biologinya, yaitu adalah sosial budayanya itu sendiri, sehingga ada beragam budaya yang ada pada lokasi tersebut. Pada daerah ini ada 2 lokasi yang dipertimbangkan yang termasuk dalam pegunungan Jiwo Timur, di mana lokasi ini berada pada formasi batuan metamorf, 3 batuan tertua dari formasi tertua yang ada di Pulau Jawa melalui dari Setiawan et al. Tahun 2013. Apa yang diajukan sebenarnya? Yang diajukan sebenarnya adalah sebuah bukit atau sebuah tinggian yang memiliki bentuk elonget dengan tinggian kurang lebih dengan dimensi kurang lebih 80 meter. Melalui studi literatur, observasi di lapangan, dan bahkan melalui beberapa fitur-fitur geologi yang telah berhasil diidentifikasi, maka kami mendapatkan di sini ada desa kebon, batuan yang tersingkap merupakan adalah albit muscovite schist quartzite pada Gunung Konang, ada albit muscovite schist dan ada chloride muscovite pilit beserta quartzite, dan di sini ada elemen lainnya seperti ada bentukan alamnya, ada landform, ada quartz vein, ada urat kuarsa, ada geomorfologi, ada fitur geomorfologikal. Di sini juga ada urat kuarsa juga pada Gunung Konang, dan pada kebon di sini ada batuan, ada landscape geological, ada pada Gunung Konang lagi ada rock, ada landscape, dan ada beberapa proses geologi dan ada struktur juga ditemukan. Di sini selain memiliki nilai geologi, pastinya memiliki nilai-nilai yang lain seperti tadi yang mungkin sifatnya lebih estetik atau mungkin hanya sekedar sebagai lokasi rekreasi saja. Pada lokasi pertama atau mungkin yang kita sebut dengan desa kebon berada pada bagian selatan dari Bukit Patapan dengan koordinat yang sudah tampil di depan dengan singkapan yang mungkin dia arah orientasinya adalah northeast. Secara konsistennya itu adalah mengandung schist dengan komposisi mineral albit dan muscovite, dan batuan ini memiliki butiran-butiran kuarsa detrital. Kemudian pada Gunung Pertapan yang berada pada Gunung Konang juga memiliki lokasi di pada Bukit Pertapan juga, dan di sini juga bisa kita lihat adanya batuan albit muscovite schist, adanya chloride muscovite pilit, dan yang juga itu terlihat pada sayatan tipis ya pada kuarsa, pada urat-urat kuarsa oleh Setiawan et al. Tahun 2013. Apa saja sih data dan metode yang ada? Kami di sini menggunakan data-data yang ada, yaitu tentunya nanti melalui field observation, dan metode yang kami gunakan sesuai dengan yang tampil di layar. Di sini adalah metodenya adalah metode dari pendekatan kualitatif. Kenapa? Karena mengacu kepada Nugroho et al. Tahun 2018, pengembangan suatu geowisata berbasis masyarakat atau berbasis komunitas daerah setempat itu membutuhkan pendekatan kualitatif. Sehingga pendekatan kualitatif inilah yang menjadi utama dalam penelitian atau dalam pengembangan suatu desa menjadi desa kawasan geowisata. Apa saja sih langkah-langkah metode yang kami gunakan? Kami menggunakan field observation atau yang kita kenal dengan observasi lapangan. Langkah berikutnya adalah planning atau perencanaan. Yang ketiga adalah implementation atau performing atau execution. Di sini adalah disebut dengan implementasi atau mungkin eksekusi dari program-program yang telah di planning. Kemudian yang terakhir adalah tahap evaluation atau mungkin nanti disebut dengan evaluasi yang sangat berkaitan erat dengan quality control atau yang kita kenal dengan kontrol atas kualitas program yang sudah ada. Berikut ada tampilan dari data dan metodologi yang ada. Secara flowchart-nya, tampilan flowchart-nya di sini ada observasi lapangan melalui dari input data, dari perencanaan planning yang akan menggunakan metode SMART, pelaksanaan atau performing yang menggunakan eksekusi dari program, dan evaluasi yang quality control. Tahapan pertama adalah field observation. Di sini yang kami observasi adalah fenomena geologinya pastinya, karena akan menjadikan geowisata. Ada kata geonya di sana, tidak hanya wisata, tetapi ada geowisata. Maka
Geodesi itu memiliki 4 unsur atau fenomena geologi tersebut yang dilihat ada 4 unsur. Yang pertama adalah mineralogi, yang kedua adalah stratigrafi, yang ketiga adalah topografi, dan yang keempat adalah struktur geologi. Tentunya semua ini sangat berkaitan erat dengan geologi. Kalau struktur geologi merupakan bentukan-bentukan hasil dari tenaga-tenaga yang terjadi di bumi, secara khususnya adalah tenaga endogen dan eksogen yang membentuk suatu struktur geologi yang kita kenal dengan struktur geologi. Adanya stratigrafi, tampilan-tampilan serta batuan yang tersusun, kemudian ada topografi, bentukan, tinggian dan rendahan, serta mineralogi atau yang kita kenal sebagai komponen penyusun dari batuan itu sendiri. Salah satu komponen penyusun dari batuan yang menggambarkan karakteristik dari batuan tersebut. Kemudian dalam perencanaan desa kebun menjadi desa wisata, desa geowisata, maka perencanaan yang kami gunakan adalah dengan metode SMART atau kita kenal dengan SMART, atau itu dikenalkan oleh George Tedoran pada 1981, di mana S itu artinya spesifik, kemudian measurable artinya dapat diukur, achievable artinya dapat diraih, dapat dicapai, relevan tentunya artinya relevansi, dan time date artinya tepat waktu. Berikutnya adalah performing, adalah pada bagian ini merupakan tahapan yang paling sulit, yang paling lama, karena di sini adalah di mana program-program yang telah direncanakan pada tahapan planning tersebut akan dilaksanakan pada performing atau akan dieksekusi, sehingga pada tahapan ini biasanya akan memakan waktu yang sangat lama, memakan energi, biaya, dan waktu. Kemudian ada tahapan evaluasi, di mana tahapan ini merupakan tahapan yang bersifat fleksibel sehingga dapat dilaksanakan pada saat program itu sedang berlangsung maupun setelah program selesai. Nah, tahapan evaluasi ini tentunya adalah gunanya untuk menjaga agar program-program yang telah direncanakan itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utamanya, menjadikan desa kebun sebagai desa geowisata yang secara spesifiknya adalah kontrol atas kualitas program-program yang ada, dengan harapan jikalau program-program tersebut telah terencana dan tereksekusi dengan baik, maka harapannya akan ada keberlanjutan dari program-program tersebut. Bagaimana dengan hasilnya? Observasi di lapangan ternyata memberikan hasil yang cukup menarik. Hasilnya pertama adalah dari morfologi dari daerah yang telah diajukan, terutama pada pegunungan Jiwo di bagian timur, terdapat bukit batuan metamorf yang sangat besar, dan itu bisa dilihat bentuk plan. Pada daerah ini juga terdapat kaya. Jadi daerah penelitian ini, terutama desa kebun, juga ternyata memiliki kekayaan-kekayaan yang tidak hanya geologi saja, tetapi non-geologi, yaitu berupa sosial budaya, seperti pembuatan batik. Di sini ada kita lihat batiknya adalah Kebun Indah Batik dan Jemputan Batik. Jadi di situ adalah beberapa batik khas dari desa kebun tersebut sendiri. Kemudian ada juga beberapa atraksi tradisional seperti jahilan, nyandran, dan laras madia. Beberapa motif juga kemudian muncul akibat masyarakat telah mengetahui beberapa ilmu-ilmu dari geologi yang telah disosialisasikan, sehingga adanya muncul-muncul motif baru pada desa kebun itu yang dikenal sebagai motif fosil Nummulites, yang kita tahu bahwa Nummulites adalah salah satu fosil yang berada pada lokasi bayat tersebut sendiri di desa kebun. Selain itu tentu juga ada pembuatan kerupuk singkong dan ada pembuatan jamur tiram yang berbasis tentang UMKM mungkin ya. Dan juga di sini tentu potensi-potensinya akan sangat dikembangkan dan itu sangat mudah untuk dipasarkan karena hanya membutuhkan modal yang sangat rendah serta mereka kaya akan sumber daya alamnya. Jadi tidak hanya di geologinya saja, ternyata di non-geologinya juga sudah akan kaya akan sosial budaya dan bahkan secara ekonomis juga sudah sangat ekonomis. Berikut adalah beberapa gambaran ketika awal sekali memberikan tampilan pengenalan mengenai motif dari Nummulites. Jadi Nummulites tadi itu adalah merupakan tampilan dari sayatan tipisnya, jadi bukan fosilnya tapi tampilan dari sayatan tipis batuan yang mengandung fosil Nummulites, mempelajari tentang motif-motifnya dan akhirnya proses penggambarannya. Di sini ada beberapa tampilan dokumentasi dari beberapa kunjungan, beberapa acara yang telah berhasil dilaksanakan, bahkan ada beberapa produk dari batik itu sendiri. Ada batik jemputan dan batik yang sudah ada motif fosil-fosilnya. Di sini ada singkapan klorid mikafilit pada bagian sebelah kiri, dan di sini ada hasil lagi, ada batik lagi dengan pattern yang berbeda, dengan motif yang berbeda, yaitu adalah Ammonites balanus. Bagaimana mengenai perencanaannya? Karena tadi perencanaannya menggunakan metode SMART secara spesifik, maka desa kebun telah dipilih menjadi lokasi yang
akan ditujukan menjadi desa wisata. Measurable artinya semua perencanaan yang akan dilaksanakan pada desa kebon dapat diukur supaya dapat dievaluasi nantinya. Karena untuk melakukan evaluasi tentu membutuhkan pertimbangan pengukuran suatu program melalui pembobotan. Kemudian ada achievable artinya semua program itu sangat objektif sekali, sehingga walaupun sangat objektif, walaupun sangat ideal, sangat visi misinya sangat tinggi, namun tetap realistis sehingga bisa dilaksanakan secara baik. Relevan artinya tentu sangat relevan, program-programnya itu mendukung desa kebon, melatih secara sumber daya manusianya juga, agar mereka dapat mengetahui, agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pentingnya konservasi akan nilai geologi sehingga mampu menjadikan desa kebon sebagai desa geowisata. Timely artinya semua perencanaan dilaksanakan dengan sangat baik dan tepat waktu. Berikut adalah beberapa program yang telah dilaksanakan beserta dengan ada beberapa durasinya dan juga ada beberapa tanggal ketika dimulainya program. Dimulai dari kunjungan pada April 2019, tanggal 14, dan kemudian ada sosialisasi, ada buka bersama juga pada 26 Mei 2019, ada pelatihan pembuatan batik pada 15 Juni 2019, pembuatan batik jemputan 29 Juni 2019, hingga seterusnya, dan masih banyak program-program lagi yang sebenarnya sudah terlaksana, sehingga itu membutuhkan evaluasi. Untuk dokumentasinya di sini ada pembuatan training, ada di sini Bayat Corner, dan Bayat Corner di sini ada Batik Corner juga. Di sini merupakan tampilan ketika ada bentuknya stand-stand di acara GeoWeek. GeoWeek merupakan salah satu acara tahunan yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada, secara khususnya di Departemen Teknik Geologi. Ini adalah tampilan depan objek geowisata Bukit Pertapan. Ada hasil dari batiknya, kemudian ada keindahan dari Bukit Pertapan. Nah, ini adalah keindahan dari Bukit Pertapan, karena ketika kita berbicara tentang geowisata, tentu daya tariknya tidak hanya wisata saja, tetapi ada ilmu geonya. Jadi ketika orang menemukan ilmu dari geologi, menemukan ilmu geo dari suatu lokasi wisata atau yang kita kenal dengan geowisata, para pengunjung juga dapat menikmati keindahan alamnya. Yang bisa kita lihat pada tampilan sebelah kiri merupakan tampilan dokumentasi yang sangat indah sekali. Panorama dan landscape-nya sangat estetik begitu. Pada bagian kesimpulan adalah konservasi singkapan batuan, terutama singkapan batuan geologi di Bayat itu sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena sudah dalam jangka waktu 3 tahun, sudah kurang lebih 3 tahun dari tim desa binaan HMTG itu bersama dengan Departemen Teknik Geologi jurusan Teknik Geologi secara khususnya di UGM bersama KGeoGama juga, dan bersama masyarakat setempat karena menggunakan Pok Darusadi, menggunakan basis komunitas masyarakat lokal, telah mempelajari konservasi mendukung desa ini menjadi desa geowisata berbasis konservasi nantinya. Sebagai bentuk dukungan, maka masyarakat setempat ternyata juga memberikan dukungan yang sangat baik. Masyarakat sangat menerima dengan adanya master plan dalam menjadikan lokasi desa mereka atau mungkin desa kebon itu menjadi salah satu desa geowisata yang mungkin akan meningkatkan sumber daya ataupun pendapatan secara ekonomi. Itu bisa mendukung dalam pengembangan wirausaha di bidang menengah maupun menengah ke bawah. Kemudian juga bisa menjadikan salah satu lokasi secara khususnya desa kebon Bayat Klaten merupakan lokasi yang nantinya akan dikunjungi setiap tahunnya, menjadi desa yang sangat terkenal, ya, terutama terkenal di bidang geowisatanya karena memiliki nilai-nilai geowisata yang tidak dimiliki di lokasi-lokasi lainnya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian hasil presentasinya. Saya Ongki Suarman Heng. Terima kasih.